Bro, sis, lo masih mikir bola itu cuma tendang-tendang doang? Hah, lo ketinggalan zaman. Karena timnas U23 baru aja nunjukin kalau sepak bola itu soal strategi, mental baja, dan, ya, kadang nasib juga sih. Kemenangan tipis yang banyak maknanya. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Filipina di grup A Piala AFF U23 2025 bisa dibilang kayak film drama, tegang dari awal sampai akhir. Skor akhirnya cuma 1-0, tapi jangan salah, ini bukan sekadar angka. Di balik angka itu, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik. Kadang, kemenangan nggak harus megah, yang penting penuh makna. Dan malam itu, timnas kita benar-benar ngasih bukti. Datang dengan percaya diri, bukan sombong. Setelah membantai Brunei 8-0 di laga pertama, timnas Garuda Muda datang ke pertandingan ini dengan aura percaya diri. Tapi mereka nggak jumawa, bro. Lawan yang dihadapi kali ini bukan sembarangan, Filipina baru aja ngegas Malaysia 2-0. Jadi tensinya, gila, kayak ujian skripsi. Waktu lo udah menang besar, bukan berarti jalan ke depan jadi lebih gampang. Justru tantangannya makin gila, 17 peluang, cuma 1 gol. Nah ini dia yang harus banget jadi catatan buat Coach Gerald Vandenberg. Timnas kita nyetak 17 tembakan, tapi yang on target cuma 7, dan yang jadi gol cuma 1. Waduh, sayang banget kan? Lo bisa punya banyak peluang, tapi kalau finishingnya ampas, yang ada cuma bikin frustrasi. Kiper Filipina, gawangnya dikasih password. Tapi, nggak adil juga kalau kita nggak kasih kredit buat kiper Filipina, Nicolas Rodriguez Guimaraes. Gila sih, cowok 18 tahun ini main kayak veteran. Dia ngeblok semua tembakan kita kayak lagi main FIFA di level Ultimate. Kadang lo udah kasih yang terbaik, tapi di ujung sana ada manusia setengah dewa yang jagain gawang. Pertahanan Indonesia, solid banget bro. Di balik kemenangan tipis ini, ada satu hal yang bikin kita lega, pertahanan Indonesia tampil rapi, kayak tatanan rambut pas mau kencan pertama. Filipina nggak sedikit ngasih ancaman, tapi semuanya bisa diantisipasi dengan ciamik sama lini belakang. Lo nggak bisa menang kalau gampang ditembus. Dan kali ini, tembok pertahanan Indonesia berdiri gagah kayak tembok Berlin. Robby Darwish, the next Pratama Arhan. Nah ini yang lagi rame diomongin netizen. Siapa lagi kalau bukan Robby Darwish? Main sebagai gelandang bertahan, tapi gerak-geriknya luwes banget. Lemparan ke dalamnya, gokil, bro. Salah satu lemparannya malah jadi asis buat gol tunggal kita. Kalau ada senjata rahasia, yaitu lemparan maut si Robby. Fix, Arhan harus siap-siap saingan nih. Menuju semifinal, jangan lengah. Dengan 2 kemenangan, Indonesia sekarang duduk manis di puncak grup A dengan 6 poin. Cuma butuh hasil imbang lawan Malaysia buat ngunci tiket ke semifinal. Tapi ingat, bro, jangan pernah main aman. Karena bola itu bundar, dan lawan bisa datang dari mana aja. Udah di depan gerbang semifinal, tinggal 1 langkah lagi. Tapi hati-hati, kadang langkah terakhir itu yang paling berat. Jadi, pelajaran dari laga ini bukan cuma soal menang, tapi soal proses, perjuangan, dan semangat pantang menyerah dari timnas muda kita. Dari penyelesaian akhir yang masih perlu diasah, pertahanan solid, sampai kiper lawan yang lagi on fire, semuanya jadi drama yang seru buat disimak. Bola itu bukan cuma tentang siapa yang cetak gol, tapi siapa yang belajar dari setiap detik di lapangan. Kalau lo suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bakal terus temenin lo ngulik serunya dunia bola, dari Garuda Muda sampai bintang dunia. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. Gaskan, Indonesia!